Oke, mungkin Koko bisa langsung kenalin aja kali ya dirinya Gitu soal ya. pribadi Koko On time ya. gimana. Yes, kita harus on Berarti time nggak usah dong, Koko. nunggu-nunggu ya. Yes, betul. Ya, bentar. Saya kurang kedengeran. Oke. Jadi, halo semuanya teman-teman di sini. Masih baru dikit yang join, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dulu. Semuanya salam kenal ya. Salam Nama, kenal, Koko. ya, namaku sebenarnya Jordi. Tapi biasa dipanggil Kokopan ya. Koko Panda. Ya kan, gemes Iya, banget. Tadi aku udah bilang ke Baby Baby, karena lucu ada panda-pandanya gitu loh, kok. iya, iya. Ya, aku kerja di Surabaya sih. Kebetulan memang aku base-nya di Surabaya dan pernah di Jakarta juga. Pernah tinggal di Jakarta ya beberapa bulan aja sih, nggak lama-lama banget. Tapi basically bisa bahasa Jakarta lah. Bisa agak bahasa Jaksel, bisa nggak, kok? Nggak bisa sih, paling gualu-gualu aja ya. Kalau Oke, bahasa campur-campur kayak Inggris Indonesia gitu sih, kayaknya nggak bisa deh. Bukan saya banget gitu. oke. Kok tapi aku mau nanya deh, Koko kenapa sih di IG-nya itu ada nama pandanya? uh, Gimana ya? Sebenarnya aku memang suka panda gitu loh. Aku kalau ngeliat panda itu gemes, ya kan. Pertama, panda itu pemalas ya, iya kan. Oke. Malas. Saya yakin waktu COVID kemarin banyak orang pada di rumah kan. Iya, iya. Banyak orang di rumah, malas-malesan. Akhirnya mereka kecimplung di dunia saham, benar ya. Benar, 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 benar. Nah, dari situ saya melihat bahwa memang gimana sih lucu juga gitu kalau orang mager kayak panda tiba-tiba bisa ngasilin duit gitu ya kan. Aha. Nah, akhirnya saya mencetus nama panda gitu dan orang bilang dari dulu saya kayak panda gitu. Saya kan gemoy-gemoy gitu kan. Iya, iya. Tapi kok memang lucu sih, kayak panda gemes gitu. Oh gitu ya. Iya, Iya, aku samping juga aja. setuju. Untung kulitnya nggak hitam putih juga ya. Oh, nggak apa-apa kok. Kan panda juga masih ada putih-putihnya, jadi masih gemes. Enggak lah, putihan kamu kayaknya. Masa sih? Kayak ini efek baju aja deh kok. Oh gitu ya. Iya, maksudnya bajunya Iya, putih berarti. benar. Nggak Iya, iya, iya. salah. Iya. Oke kok. Aku mau langsung nanya aja nih, ada pertanyaan soal Koko tuh sejak kapan sih paham soal invest ini? Dan Koko tuh belajar invest ini dari siapa? Belajar sebenarnya jujur ya background background saya itu marketing sebenarnya. Mm-mm. Jadi bukan benar-benar langsung di dunia manajemen ekonomi, market gitu ya. Enggak Oh gitu. benar-benar nyimpang gitu. Marketing. Uh, Nah, suatu saat memang sorry ya kerjaan saya dulu kan kuliah beasiswa nih. ya, Kuliah beasiswa gimana cara kita bisa survive ya kan. yes. Nah, waktu itu aku ngerjain sesuatu hal yang sebenarnya nggak patut dilakukan, nggak patut dicontoh. Waktu itu aku joki tugas sih, gitu, Oh, berarti udah buat mulai berputar cari hidup. cuannya sejak kuliah gitu ya? Betul, betul. Jadi aku dulu joki tugas. Nah, suatu saat ada orang yang datang aku mau joki itu, ternyata jokinya itu saham. Oh, Katanya kalau iya dari jurusan seberang lah ibaratnya gitu kan. Dia ngomong oke. kalau aku bisa cuan berapa persen nanti dikasih nilai A gitu. Hmm. Wah itu challenge buat aku kan karena Ya. mas emang beneran bisa gitu cari duit persenan gitu dalam waktu singkat gitu. Mm-mm. And suddenly itu terjadi gitu. Waktu itu aku ingat banget tahun 2017 apa 2018 lupa aku, kalau nggak salah aku belikan taksi dulu, saham taksi itu terbang itu Uh, sampai 2000 atau sampai 1500 tuh lupa aku. Bener oh, ya, aku lupa inget taksi. Pokoknya ada waktu ya. itu zamannya IMJS, IMAS, taksi kayak gitu-gitu tuh. Ah, oh, Ya, jadi zaman-zaman tuh. Jadi sebenarnya Koko ini belajarnya sendiri nggak sih, kok otodidak ya? Otodidak, otodidak. Betul, Hmm, otodidak. tapi Koko ada referensinya sendiri nggak sih? Kayak kan berarti Koko otodidak nih. Koko nyari Hmm. sumber-sumber kayak nyari ilmunya, terus eh ya belajarnya itu dari mana kok? Dari YouTube kah atau gimana? Atau ikut? Uh, Setelah saya mengerti sahamnya waktu itu ya, di Hmm? kampus waktu itu lagi ngerintis juga kayak KSPM ya.
KSPM itu saya lupa pokoknya belakangnya pasar modal deh. Oke. Apa sih katanya KS itu apa Yeah. gitu lupa, pokoknya KSPM itu belakangnya pasar modal, itu kayak komunitas saham gitu. Oh, berarti kok emang Mewakili ikut kampus gitu. komunitas ya? Nah, waktu itu namanya itu Financial Club kan, kebetulan kampusku agak internasional gitu kan. Jadi itu namanya Financial Club dan kebetulan aku dipilih jadi wakilnya waktu itu. Oh, oke. Nah, itu sempat happening ya kan, sempat happening datang ke IDX Surabaya ya kan, pernah ikut lomba di mana-mana kayak gitu. Nah, waktu kita ikut lomba kita kan di push untuk belajar kan. Di push untuk belajar dari buku, belajar dari referensi-referensi dari YouTube, dari mana kayak gitu kan. Nah, tapi ya memang seautodidaknya orang di market, tetap aja kita butuh yang namanya experience yang diberikan oleh orang-orang yang pengalaman gitu. Yes, benar. Nah, di situ kita dari situ kenal banyak orang ya, kenal banyak orang, kayak salah satunya mentor saya yang sampai saat ini masih menjadi guru saya itu, yang saat ini lagi kerja di sekuritas juga gitu. Saya nggak nyebut nama lah. Iya, oke. Ini ada teman-temannya koko-koko di sini juga, saya yakin. Nah, itu satu komunitas itu. Nah, itu ngajarin saya technical kayak gimana dan lain-lain. Nah, dari situ saya belajar ya. Oh, technical tuh kayak gini, fundamental tuh kayak gini, makro mikro kayak gimana. Dan saya push untuk diri saya waktu itu. Berarti sebenarnya komunitas itu emang membantu banget ya aku buat belajar di soal saham ini. Betul. Komunitas sangat-sangat membantu gitu. Seandainya misalnya dari 5 orang aja ya, dari 5 orang 1 ada yang rugi, terus teman ada yang lain pasti kan ada yang cuan nih, nggak mungkin rugi semua dong. Iya. Nah, di situ sharing kan, bisa nyemangatin, oh kamu salah harus kayak begini, supaya bisa cuan, nah kayak gitu. Berarti di community itu juga emang saling support juga ya pasti ya. Betul, harus saling support dan saling sharing ya. Ya. Oke, aku mau nanya juga nih kok buat profil Koko sendiri, risk profile-nya itu kayak gimana sih kok? Sebenarnya risk profile itu aku gini ya, aku risk profile tuh moderat aja sih, maksudnya mengalir aja. Dalam arti kalau memang indeksnya marketnya lagi enak, aku berani ningkatin risiko gitu. Tapi kalau memang marketnya lagi nggak enak, ngerasa nggak enak, kita harus kecilin risiko kita. Oke, nggak yang amis-amis banget lah ya kok ya? Kalau momentumnya lagi bullish banget sih, mungkin bisa kayak gitu ya. Oh, oke. Iya. Terus kalau buat portofolio Koko sekarang gimana kok? Udah mencerminkan risk profile Koko belum? Atau mungkin ada deviasi? Pasti ada deviasi dong, pasti. Iya, nggak mungkin nggak ada deviasi. Kalau sampai nggak ada deviasi itu bohong banget sih. Bohong banget, karena gini ya, aku kasih satu hal ya. Market itu dinamis. Iya. Demikian juga kita punya portofolio, pasti dinamis. Jadi kalau dibilang mencerminkan untuk saat ini, ya mencerminkan dengan keadaan market saat ini gitu, yang lagi dinamis sekali, volatil kan. Iya. Iya kan? Contohnya tadi pagi, tadi siang, jam berapa ini? Jam 10 lebih, indeks sempat 1% minus. Tiba-tiba tutup sisa minus 0,2. Nah itu kan gila banget gitu. Iya. Oh iya, tadi aku nggak sempet ngecek sih kok. Iya. Sempat 0,2, sempat 1% tadi. Oke. Aku mau nanya juga nih kok, gimana kalau dari Koko sendiri, mungkin ada cara yang bisa Koko sharing gitu, cara Koko nganalisa saham itu kayak gimana kok? Mungkin bisa dijelasin step by step yang bisa di-sharing juga nih ke baby-baby. Oke. Gini ya, aku akan sharing apa adanya karena aku sendiri karena banyak yang tanya, kenapa kok Panda kok jarang update di Instagram? Pertama, nah ini aku jawab sekalian. Juga sih kok. Iya, ini aku sharing di sini. Aku di Instagram itu bukan cari duit, bukan cari grup. Aku nggak jualan grup, aku nggak jualan apa. Aku akan posting apa yang menurutku saat itu bagus dan tepat. Aku nggak merugikan banyak orang, gitu. Jadi kalau emang beda ya, kalau orang memang jualan grup, cari di situ, mungkin dia akan telaten di situ, ya kan? Posting di sana. Aku nggak terlalu cari di situ gitu, karena aku ada kerjaan sendiri. Nah, aku sharing apa adanya. Kenapa
bagaimana cara aku screeningnya. Aku screening selalu dari makroekonomi, dari luar ke dalam. Ya, kita lihat contohnya. Kita lihat secara 1 tahun inilah yang paling hits gitu dari luar itu adalah perang Ukraina sama Rusia. Nah, itu kan udah dari segi makro kan yang paling jauh gitu. Oh, di dunia ini ada terjadi peperangan, yaitu Rusia dan Ukraina. Dari peperangan itu kita kerucutin lagi ke bawah. Oh, dari Rusia Ukraina itu siapa lagi nih? Ukraina penghasil apa? Rusia ini penghasil apa? Nah, dari situ kan kelihatan kalau peperangan otomatis akan ada pengalihan produksi untuk lebih ditekankan kepada negara mereka sendiri kan. Jadi mereka bisa stop ekspor kayak gitu misalnya ya kan. Nah, dari makro itu sampai ke dalam akhirnya kita nemu oh, ternyata Rusia komoditas gitu. Kalau misalnya dia perang kayak gimana ya kan. Oh, minyak naik dan lain-lain, dia kan penghasil minyak terbesar. Nah, itu kita analisa sampai situ dan akhirnya ketemu gitu. Pada akhirnya nyangkut ke Indonesia kita. Kalau mereka perang, apa yang diuntungkan dari kita kayak gitu. Nah, dari situ baru kita analisa lagi sektor-sektornya, ketemu sahamnya, baru masuk yang namanya technical, gitu. Jadi kadang saya bingung juga gitu dengan influencer zaman sekarang ya. Saya melihat mereka hanya mereview sebuah saham itu dari technical aja. Saya nggak bilang itu salah, saya nggak bilang itu benar, tapi menurut saya alangkah lebih baiknya itu didukung dengan data yang sifatnya fundamental gitu. Ya. Berarti kalau misalkan dari yang aku tangkap nih, kemarin aku juga kebetulan kan aku bisa dibilang sebagai pemula nih Koko ya. Betul. Aku sudah belajar gitu. Ini Koko berarti lebih ke arah top down analisis nggak sih Kok? Betul, aku lebih ke top down analisis. Oke. Terus kalau misalkan Koko strategi trading Koko kayak gimana? Kalau trading banyak macam ya. Ada yang trading harian, anak zaman sekarang ngomong scalpingnya. Ada yang ngomong swing trading, ya kan? Iya. Siap resiko, siap jenis trading yang kita ambil tuh resikonya beda-beda. Iya. Kalau day trade, saya sih kemungkinan saya cari memang saham yang lagi rame ya. Bisa dilihat mungkin dari yang namanya kalau day trade tuh lihat aja track frekuensi. Nah, dari situ kita lihat oh saham ini lagi rame, volumenya lagi rame nih, ikutin aja kalau emang siap ya. Nah, kalau rugi, saya cut loss-nya ketat kok, 1% buang kalau harian. 1-1,5% harus buang. Ya langsung aja gitu lah ya. Iya, betul. Kalau swing bisa 1-2 minggu, bahkan kadang saya bisa 1 bulan ya. Itu saya agak lebih longgar gitu. Lebih 5%. Mungkin 5-10% berani untuk cut loss. Dilihat kondisinya juga kan. Oke. Kok aku mau nanya juga nih soal kan di Instagram Koko tuh ada tulisan trading mager ya? Iya. Itu kenapa tuh Koko jadi trading mager sih kok? Iya, karena aku merasa bahwa kalau misalnya kita full time trader ya, kalau udah cuan, ya udah selesai kan. Tujuannya kita cari duit, ya kan? Iya benar. Oke, ini Kopan agak koneksinya. Oke, Halo? Udah? Iya. Iya, putus-putus. Ini punya aku apa punyamu ya? Jadi Koko agak putus-putus. Oh, kayaknya sih punyaku ya. Iya. Coba mungkin boleh diulang tadi Kok. Udah belum?